administrasi digital, dan yang kedua itu alat ini juga membantu kita untuk berhenti melakukan prokrastinasi atau menunda-nunda suatu aktivitas yang kita perlukan atau lebih diprioritaskan. Video yang ada. Apa nih? Saya nulis kan dibagi 4 nih. Ya. Setiap satu kertas itu dibagi apa? Per kuadran gitu kan. Bebas aja kalau mau full di kuadran 1 boleh. Yang penting ada ditandai Aku dapat aja apa kan? Menghalangi ekspresi menulis. Lepas rel, lepas. Kapan main? Oh. Nah, ambil komputer aku. Validasi ya. Punya sendiri nggak apa-apa. Di sini ada aktivitasnya itu membaca komik. Nah, ini tadi siapa yang nulis? Saya. Mungkin dari si peletak dulu. Alasannya apa? Kenapa meletakkan di kuadran 2 itu karena baca komik kan sebuah pengembangan diri yang mana bisa kita dengan membaca kita bisa melatih komunikasi seperti itu. Jadi itu adalah sebuah pengembangan diri, namun itu tidak terlalu penting dan tidak mendesak. Kapanpun kayak luang waktu aja yang ya fleksibel karena ya itu. Mungkin itu alasannya. Terima kasih. Betul. Tanggapannya apa? Sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang yang mirip. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Baik. 1,
Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Muhammad Farel Alfahreza. Saya Abdul Hakim. Saya Muhammad Rizky Noviansa. Saya Ahmad Rapli. Di sini kami akan melaksanakan praktik layanan bimbingan dan konseling yang berjudul Di sini kami akan melakukan praktik layanan bimbingan dan konseling yang berjudul Strategi layanan. Matrix. Bukan. Mulai awal kan? Potong aja kan. Di sini kami akan melaksanakan praktik layanan bimbingan dan konseling yang berjudul Strategi Manajemen Waktu dengan Matrix Eisenhower. Jadi di sini sasaran Mahasiswa. Jadi di sini sasaran mahasiswa yang ingin Sasaran layanan dituliskan. Oke. Jadi di sini sasaran layanannya adalah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin angkatan 2024. Mahasiswa Universitas Lambung Mahasiswa. Jadi di sini sasaran kegiatan layanannya adalah mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin angkatan 2024. Ada angkatan 12 dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau apa bilang ini? sini. Kamu terburu. Kita terburu. Iki bilang enak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Muhammad Farel Alfahreza. Saya Abdul Hakim. Saya Muhammad Rizky Noviansa. Saya Ahmad Rapli. Jadi di sini kami akan melaksanakan praktik layanan bimbingan dan konseling yang berjudul Strategi Manajemen Waktu dengan Matrix Eisenhower. Jadi di sini sasaran kegiatan layanannya adalah mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin angkatan tahun 2024. Mari kita simak layanan kami ini bagaimana kegiatannya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sebelum melaksanakan layanan kami telah kenapa dapat ini? Nah, kemudian jadi zoom dulu waktu. 1, 2. Sebelum melaksanakan layanan, kami telah melakukan kegiatan need assessment komprehensif melalui penyebaran angket kebutuhan mahasiswa dan pedoman wawancara yang mendalam berdasarkan Berdasarkan analisis yang dikumpulkan. Ulang aja kan? Berarti satu barang. Aku 2. Sebelum melaksanakan layanan, kami telah melakukan kegiatan need assessment komprehensif melalui penyebaran angket kebutuhan mahasiswa dan pedoman wawancara yang mendalam. Berdasarkan analisis data yang dikumpulkan, kami menemukan hambatan belajar yang cukup kritis di kalangan mahasiswa, di mana skor keterampilan manajemen waktu berada pada titik kritis terendah yaitu sebesar 1,8. Mahasiswa secara terbuka mengeluhkan eskalasi. Ulang kan? Mulai mahasiswa itu Mahasiswa secara terbuka mengeluhkan eskalasi beban tugas perkuliahan, khususnya penumpukan laporan praktikum ganda. Mahasiswa secara terbuka mengeluhkan eskalasi beban tugas perkuliahan, khususnya pada penumpukan laporan praktikum ganda yang memicu stres akademik dan kelelahan fisik. Kondisi ini juga diperparah oleh perilaku yang prokrastinasi digital yang kronis, di mana mahasiswa sangat mudah terdistraksi untuk memainkan telepon genggam dan melakukan scrolling media sosial seperti TikTok atau Instagram selama berjam-jam, sehingga penundaan
Ya dah. Berjam-jam tugas. Jadi hingga mendekati. Mulai Pak. Gimana? Nah, saya dulu. Kalau dapat ulangannya. Nah, tuh. Kondisi ini diperparah oleh perilaku prokrastinasi digital yang kronis, di mana mahasiswa sangat mudah terdistraksi untuk memainkan telepon genggam dan melakukan scrolling media sosial seperti TikTok dan Instagram selama berjam-jam. Jadi sehingga paget-paget anak Cover barusan ada titik-titik gitu. terpaget-paget Kalau sudah ada apa? Ih, video berubah gitu. ya, jadi aku mataku Tadi harus ya. Kenapa kan saya? tinggal dirapikan aja. Kondisi ini diperparah oleh perilaku prokrastinasi digital yang kronis, di mana mahasiswa sangat mudah terdistraksi untuk memainkan telepon genggam dan melakukan scrolling media seperti TikTok atau Instagram selama berjam-jam, sehingga penundaan tugas terus terjadi hingga mendekati batas waktu pengumpulan. Atas dasar urgensi data tersebut, kelompok 13 memilih topik strategi manajemen waktu dengan matriks Eisenhower dengan tujuan melatih kemampuan atas dasar urgensi data atas dasar urgensi data tersebut, kelompok 13 memilih topik strategi manajemen waktu dengan matriks Eisenhower dengan tujuan melatih Kenapa? kenapa? Dan apa lagi kenapa? Asli. Ini lah. Nah, jadi kita tadi ya. Ya, Atas dasar urgensi data tersebut, kelompok 13 memilih teknik strategi manajemen waktu dengan matriks Eisenhower dengan tujuan melatih kematangan intelektual dan penalaran kritis mahasiswa dalam mengambil keputusan yang lebih logis untuk menyusun skala prioritas prioritas harian mereka. Atas dasar urgensi data tersebut, kelompok 13 memilih teknik strategi manajemen waktu dengan matriks Eisenhower dengan tujuan melatih kematangan intelektual dan perjalanan kritis mahasiswa dalam mengambil keputusan yang logis untuk menyusun skala prioritas harian mereka. Topik tadi kamu ganti. Ya. Oh iya. Atas dasar urgensi data tersebut, kelompok 13 memilih topik strategi manajemen waktu dengan matriks Eisenhower dengan tujuan melatih kematangan intelektual dan penalaran kritis mahasiswa dalam mengambil keputusan yang logis untuk menyusun skala prioritas harian mereka. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi. Pengalaman saya Kada terekam tuh perkenalkannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi. Pengalaman saya dalam melaksanakan layanan secara langsung, mulai dari menyampaikan materi, berinteraksi dengan peserta, hingga mengajak peserta dalam mengidentifikasi aktivitas penting dan tidak penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya dalam pembelajaran saya belajar bahwa penyampaian materi harus dilakukan dengan jelas dan sederhana agar peserta lebih mudah memahami pentingnya menentukan prioritas dan mengatur waktu dengan baik. Dan tantangan tersendiri yang saya hadapi adalah menjaga fokus dan Tantangan yang saya hadapi adalah menjaga fokus dan partisipasi peserta dalam mengatur waktu pelaksanaan layanan serta memastikan seluruh peserta dapat memahami materi yang telah disampaikan dengan baik. Mungkin segitu saja. Sekian, terima kasih. perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Nurdiansyah. Jadi pengalaman pas kegiatan tadi banyak yang bersemangat dan juga antusias untuk anggota kelompok dan juga konselingnya. Untuk bagian pembelajaran menurut saya ini sangat bermanfaat untuk kita mengatur dan juga memanajemenkan kegiatan sehari-hari dan juga kuliah. Untuk tantangannya menurut saya ada di bagian pelaksanaan, kadang sedikit tidak kondusif. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Muhammad Farah Al-Fariza. Praktik layanan BK kali ini adalah pengalaman yang menarik bagi saya karena mungkin ini pertama kalinya saya melaksanakan layanan BK secara langsung kepada mahasiswa.
Nah, di sini saya belajar bahwa menguasai materi untuk disampaikan kepada peserta tidaklah cukup, tetapi juga diperlukan kemampuan problem solving untuk mengatasi masalah-masalah yang bisa saja terjadi secara tiba-tiba saat layanan berlangsung. Kemudian untuk tantangan yang saya alami itu seperti kesulitan menemukan peserta untuk layanan serta kesulitan menemukan ruangan yang bisa digunakan untuk layanan. Untungnya, masalah tersebut bisa diatasi setelah saya meminta bantuan teman saya yang memiliki relasi yang luas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Tegang banget. Wih, aneh gak dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Pengalaman saya setelah melakukan layanan bimbingan konseling ini, saya merasa bahwa sebagai calon guru BK itu tidak hanya menentukan secara materi, tapi juga harus menyesuaikan karakteristik peserta atau konseling kita agar bisa menyesuaikan layanan yang kita berikan dan bisa diterima oleh mereka. Pembelajaran yang saya dapat setelah melakukan layanan ini adalah saya bisa lebih memahami bagaimana kondisi asli saat melakukan layanan bimbingan dan konseling. Tantangannya itu ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus bisa menyesuaikan cara kita menyampaikan layanan itu harus sesuai dengan karakteristik dan cara belajarnya konseling kita. Terima kasih. Nah, kita terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum. Baik, Sebagai sebagai kesimpulan dari layanan yang sudah kami berikan adalah dari sini kita bisa belajar bahwa dalam mengatur waktu itu tidak bisa kita tentukan sendiri, harus ada bimbingan. Emang apa nggak ada laporan dari teman semua itu? GRX. Aku bah, Baru lah sih. bebas. Bang Jana, coba dulu. Sebagai kesimpulan dari layanan BK kali ini, sebagai kesimpulan dari layanan BK kali ini menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas yang dilakukan memiliki tingkat kepentingan yang sama. Aktivitas yang perlu diprioritaskan karena memberikan manfaat yang lebih besar. Oke. Ya. Sebagai kesimpulan dari layanan BK kali ini menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas yang dilakukan memiliki tingkat kepentingan yang sama. Aktivitas penting perlu diprioritaskan karena memberikan manfaat yang besar kepada kita. Sedangkan aktivitas yang kurang penting perlu kita kurangi agar waktu dan energi tidak terbuang sia-sia. Dengan mengatur prioritas, seseorang dapat menjadi lebih disiplin, produktif, dan terarah dalam mencapai tujuannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Hanya wassalamualaikum. Satu, dua, tiga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan orang yang berbuka puasa itu nah. Selamat buka puasa ya. Yang mingguan gak bisa. Masih. Apa lagi? Hidup dulu Yang lebih yakin. Hah? Yang terima kasih tadi. Kurang yakin ya. Pokok yakin kan. Satu, dua, tiga. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada metode nggak? Apa? Metode Tadi apa? teknik. Bimbingan kelompok teknik ya kan? Ceramah. Nama kami. Nah, tapi terhibur pada kami. Ini ngapain belum kan?
masuk. Loh, PS ini bayar aja. Yang dikumpul tuh aja lo laporan sama video aja lo. Aja lo. Pindah Kim. Lanjut. Kenapa ada PPT-nya ini kak? Materinya lo ini? PPT itu materinya lo? Iya. Pasti intinya. Lawan yang itu adalah belum kamu buka.